sempat dibilang sebagai pengamat kadrun ya. Gunawan sebagai ketua, ya kan? Iya. Ya kita doakanlah semoga lembaga yang baru itu bisa berjalan. Masalah COVID ini membuat peralatan elektronik mereka rusak. Gitu loh. Jadi masalah COVID ini bikin peralatan elektronik mereka rusak, terutama di mana di dalam kartu prakerja itu, aplikasi kartu prakerja itu bisa ada satu pembelajaran untuk jadi guru. Teman-teman, gua kasih tahu, ini Pak Kade ini anggota dewan dari Lampung. Ini cukup populer di Lampung nih, namanya Cangon. Ya. Jadi karena tadi belum dijelasin, gua kasih tahu. Kemarin juga sempat dapat itu ya, dapat penghargaan pendekar ya. Nah, ini salah satu pendekar nih, karena dianggap berani nyuarain aspirasi masyarakat Lampung. Lu orang Lampung, pilih dia lagi nih. Halo sahabat semua, kali ini kita bertemu teman kita. Ini ada Kang Tamil. Kalau Kang Tamil ini ya baru-baru ini ya sempat dibilang sebagai pengamat kadrun ya. Tapi Rame. ya, tapi di beberapa berikutnya beliau ini juga sempat disebut pengamat cebong juga. Jadi mana yang benar sebenarnya ini? Ya nanti kita ngobrol ya. Seperti Kang Tamil sepertinya. Apa kabar Kang Tamil? Baik, Bang. Ya, sehat ya? Sehat. Ya, oke. Mungkin kali-kali karena kita jenggotan kali Iya. dia bilang pengamat kadrun kali ya. Harus pakai sorban kali ya. Aduh. Iya. Kali ini lagi ramai. Ya, lagi ramai, lagi viral itu tentang ada 18 ya. Ada 18 kelembagaan yang sedang dibubarkan oleh presiden ya. Apa itu tanggapannya Kang Tamil? Iya kan lagi rame. Presiden bubarin 18 lembaga negara. Tapi di satu sisi Presiden membentuk lembaga baru, kemudian menunjuk Pak Budi Gunawan sebagai ketua, ya kan? Iya. Ya kita doakanlah semoga lembaga yang baru itu bisa berjalan dengan baik. Lembaga yang baru kan berkaitan dengan ekonomi, Iya. ya kan? Saya lihat begini, Pak Presiden kita ini, Pak Jokowi ini kan saat ini sedang konsen-konsennya. Efek dari terakhir kalau kita lihat itu marah-marah depan menteri gitu kan. Kita ini harus punya semangat extraordinary ya kan begitu kira-kira ya kan, disemprot tuh para menteri-menteri bahwasannya anggarannya harus turun gitu kan. Tapi berita berikutnya ada berita rupanya anggarannya belum masuk gitu kan. Ya, karena kan sebenarnya karena kan kita tahu juga sebenarnya kalau udah anggaran-anggaran RAPBN, RAPBD itu kan asumsi. Nah, itu Asumsi semua gitu. Jadi kalau saya sih menilai begini, karena situasi ini begitu crowded, jadi membuat Pak Presiden kita ini mungkin sedikit sedikit ya mungkin bisa kita bilang tidak konsen lah, tapi paling tidak semangat beliau itu yang kita lihat benar-benar beliau itu mau ayo kita prioritaskan masalah COVID ini, walaupun kita kan kadang-kadang bingung juga ada belakangan ini. Hari ini kalau tidak salah yang selamat yang sembuh udah 40 sekian ribu kali ya. Oh iya, 40 sekian ribu. Nah, cuman kan waktu pertama-tama tuh awal-awal tuh yang pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 dikapitalisasi sedemikian rupa gitu. Suka ya nongol kan? di TV Sampai Pak Presiden titipin jamu kan gitu kira-kira. Ya kan masyarakat juga kadang-kadang pingin juga tuh tahu yang 46 ribu tuh kalau ada di videoin, dokumentasi, paling tidak begini membuat masyarakat itu punya hope. Ya kan gitu kan, punya harapan, masyarakat punya harapan gitu. Tapi gini Pak Kade, ada yang menarik nih. Saya dapat info dari beberapa teman-teman. Masalah COVID ini membuat peralatan elektronik mereka rusak. Gitu loh. Jadi masalah COVID ini bikin peralatan elektronik mereka rusak, terutama TV.
Kenapa? Rupa-rupanya begitu Pak Yuri bicara di TV, Ya. pada matiin TV. Jadi begitu Pak Yuri bicara, Ya. pada matiin TV. Kenapa? Orang dia bilang, udah tahu nih, pasti yang meninggal sekian, yang positif sekian, OTG sekian gitu. Jangan-jangan itu yang namanya new normal itu. Jadi masyarakat itu kan kita ini perlu hope, perlu harapan. Masyarakat itu muncul harapannya baru setelah ada dokter yang cantik itu yang bicara. Nah, kalau dokter yang cantik itu yang bicara, Dokter Reza ya. Dokter Reza. Nah, itu artinya gini. Dokter Reza bilang, pemirsa hari ini indeks kematian akibat COVID sekian, kemudian yang positif bertambah sekian, kemudian yang selamat sekian. Itu yang nonton, terutama yang bapak-bapak nih, itu senyum aja tuh Pak katanya. Katanya senyum aja itu. Walaupun yang disampaikan mengerikan loh sebetulnya, ya kan? Korbannya nambah. Korbannya nambah, yang meninggal nambah. Tapi kalau Pak Yuri yang ngomong, walaupun yang dia bilang yang selamat itu nambah, dimatiin TV. Wah, ini berarti apa namanya? Seperti yang sempat Kang Tamil bilang. Komunikasi politik ya. Betul, arti komunikasi publiknya. Makanya saya sempat bilang, poinnya apa? Memang kita lihat ini kan fenomena-fenomena di masyarakat ya. Kita bisa bilang ini sebagai kurang lebih anekdot lah ya. Anekdot di masyarakat sebagai bahan candaan di tengah-tengah masa krisis begini. Tapi poinnya, pemerintah harus jeli. Kita melihat bahwasannya saat ini pemerintah itu kurang piawai mengelola komunikasi-komunikasi publik terutama. Di masa-masa krisis begini, krisis kesehatan, ya kemudian krisis keekonomi, masyarakat itu harus bisa lebih ditampilkan etalase-etalase yang baik. Seperti tadi, salah satunya begitu tadi ada Dokter Reza yang muncul, itu membuat apa toh? Secara psikologi ya, secara psikologi, tampilannya itu membuat orang itu udah seger gitu. Ini kita bukan bicara dari sisi yang macam-macam loh, ya kan? Ini kita bicara dari sisi humanis, kita bicara dari sisi normal, tampilannya udah bisa bikin orang seger gitu. Nah, jadi kemudian apapun yang disampaikan beliau, orang akan menanggapinya dengan positif. Kita rasa dalam ilmu komunikasi atau ilmu marketing ya, ilmu sales, ini udah hal baku. Mau produknya bagus bagaimana, kalau cara penyampaiannya salah atau orang yang nyampaikannya itu juga nggak secara paras kurang, ya itu produk jadi nggak terjual. Jadi gagal ya. Jadi gagal. Gitu. Nah, kembali ke itu tadi 18 lembaga tadi. Jadi 18 lembaga itu kan poinnya adalah kalau kita bicara penghematan, ya kan, penghematan. Saya jujur, 18 lembaga itu sebagian besar saya malah belum dengar. Nah, mungkin 18 lembaga tersebut dalam implementasinya juga mungkin ada juga yang sudah dibentuk tapi belum jalan bisa ya. Tapi kan yang namanya lembaga negara begitu dia sudah terbentuk artinya dia itu sudah melekat dengan anggaran, kan begitu kan. Saya rasa tepat langkah Pak Jokowi itu kemudian untuk mengambil kebijakan menghapus sekian lembaga-lembaga tersebut yang kemudian tujuannya adalah untuk penghematan, kan begitu. Tapi di sisi lain penghematan ini juga harusnya kan kemudian kita bisa telaah kemarin ada masalah kartu prakerja, kan gitu, ya kan? Yang kemudian sekian triliun. Kan yang saya termasuk yang agak kritis di bidang itu. Agak kritisnya begini. Waktu masa pandemik awal-awal kemarin, ya, hampir sebagian besar kota-kota di Jakarta itu di-lock. Ya, PSBB lah bahasa kita nih, PSBB. Nah, PSBB itu kan kemudian transportasi tunggal seperti Gojek dan lain sebagainya kan justru nggak beroperasi. Malah teman-teman driver Gojek itu banyak yang komplain, ya kan, banyak yang komplain. Nah, yang saya jadi perhatian, bagaimana di dalam kartu prakerja itu, aplikasi kartu prakerja itu, bisa ada satu pembelajaran untuk jadi Gojek.
Yang selama ini pembelajaran jadi Gojek itu Iya. orang datang tuh. Orang udah otomatis. Nah, orang datang daftar ke Gojek. Iya. Pihak Gojek itu kemudian memberikan pelatihan. Iya. Saya nggak tahu juga nih pelatihannya apakah bayar atau nggak. Tapi Iya. kalaupun bayar kan diberikan kepada si driver. Iya. Karena saya belum punya pengalaman jadi Iya. driver Gojek nih, Mas. Kan gitu. Jadi artinya itu sudah berjalan. Iya. Apakah itu diberikan oleh provider Gojek? Apakah itu dibayar kemudian para driver yang bayar kemudian dengan masa cicilan atau bagaimana? Artinya ini udah berjalan dan sudah sustain. Iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hal yang sudah berjalan dan sustain itu harus kemudian negara yang bayarin 1 Iya. juta? Jadi Gitu. kurang tepat berarti ya. Saya jadinya. rasa begitu kan begini juga. Dengan adanya hal tersebut seolah-olah membuat negara itu kemudian menstempel, mengesahkan bahwasannya dia rela, bahwasannya generasi bangsa ini kemudian you jadi driver Gojek nggak apa-apa. Iya. Artinya bukan driver Gojek itu pekerjaan yang jelek loh, bukan loh. Ya. Driver Gojek itu pekerjaan yang cukup dan sangat-sangat membantu, terutama Iya. di kota-kota besar. Ya. Jadi di satu sisi bubarin 18, di satu sisi ada program yang kurang pas. Betul, sebelumnya. Iya, sebelumnya tadi kurang pas. Sebelumnya kurang Tadinya pas. saya sempat berpikir, dari 18 lembaga itu mana yang dibubarin ya? Jangan-jangan staf milenial yang dibubarin. Iya, itu rame bener tuh kan Iya. ngomongin milenial. Saya kadang-kadang berpikir gini, ini ngomongin milenial kan kalau kita Iya. kalau kita mau tilik Iya. nih